Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 272 rahasianya sendiri. Begitu Amanda mau masuk ke dalam mobil, sopir langsung menginjak pedal gas dan mengendarai mobil dengan cepat. Tetapi saat dia melaju cepat, mobilnya juga sangat stabil, itu tidak membuat Amanda Mu merasa tidak nyaman. Dia melihat ke sopir dan menyadari orang itu terlihat asing. Amanda Mu bertanya kepadanya, "Siapa yang menyuruhmu menjemputku?" "Tuan mudaku." Sopir itu fokus mengemudi, tetapi ketika dia menjawab pertanyaannya, nada bicaranya sangat hormat. Amanda Mu mengerutkan kening. "Siapa tuan mudamu?" Sopir itu tidak langsung mengatakan siapa tuan mudanya, dia hanya mengatakan, "Tuan mudaku mengatakan bahwa Nona Amanda tahu siapa dia." Dia tahu. Dia memang akrab dengan nomor plat mobil itu. Tetapi dia tidak ingat siapa pemilik nomor plat mobil. Amanda Mu memikirkannya, mengingat kembali orang-orang yang dikenalnya di benaknya, dan akhirnya dia tiba-tiba teringat, dia ingat siapa pemilik nomor plat mobil itu. Setelah mengetahui siapa yang membantunya, emosi Amanda Mu sangat kompleks. Pada saat ini, sopir tiba-tiba berkata, "Aku akan menghentikan mobil di persimpangan depan. Setelah Nona Amanda turun, Anda bisa langsung menuju ke mobil putih." Amanda Mu memicingkan matanya dan melihat mobil putih yang diparkir di sisi jalan. Suasana hatinya agak rumit. Orang yang membantunya adalah orang yang dia tidak ingin memiliki hubungan lagi dengannya. Dan Ricky Mo yang mengejarnya di belakang, jika dia berhasil mengejarnya, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Melarikan diri dari Ricky Mo atau berutang budi kepada orang yang tidak ingin berhubungan lagi dengannya, sangat jelas bahwa yang pertama lebih menggoda dan membingungkan. Lalu, ketika sopir menghentikan mobil, Amanda Mu naik ke mobil putih tanpa ragu-ragu. Mobil putih itu dan mobil yang dia duduki melaju kedua arah yang berlawanan. Ketika dia berbalik, dia melihat mobil Ricky Mo mengejar ke arah mobil yang dia masuki sebelumnya. Amanda Mu tertegun sejenak, kemudian dia bertanya pada sopir, "Apakah kita sudah menyingkirkan Ricky Mo dan yang lainnya?" "Seharusnya begitu." Sopir yang menjawabnya masih orang yang tidak ia kenal. Amanda Mu sudah tahu siapa, tuan muda, yang dikatakan oleh sopir, dia juga sedikit terkejut dengan pemikiran, "Tuan muda, mereka yang cermat." Sopir itu berkata, "Tuan muda sedang menunggumu di bandara." "Bandara?" Amanda Mu tidak bertanya lagi. Di tengah-tengah perjalanan dia beberapa kali mengganti mobil. Setiap mobil yang dia masuki, dengan mobil yang dia masuki sebelumnya, akan melaju kedua arah yang berlawanan. Dengan begitu, bahkan jika Ricky Mo memperhatikan bahwa tidak ada sosok Amanda Mu di dalam mobil yang mereka kejar, begitu mereka berbalik itu sudah akan terlambat. Di pertengahan perjalanan dia masuk ke banyak mobil, semuanya menuju ke tempat yang berbeda, dan Ricky Mo tidak dapat menemukannya. Amanda Mu merasa sedikit linglung, dan dia tidak merasa tenang. Apakah dia bisa benar-benar menyingkirkan Ricky Mo begitu saja? Sampai mobil tiba di bandara, Amanda Mu baru tersadar. Dia baru ingin membuka pintu mobil dan turun, tetapi pintu dibuka dari luar. Amanda Mu mendongak untuk melihatnya. Yang dia lihat adalah wajah seorang pria yang sedang tersenyum. Dia memanggilnya dengan akrab, "Amanda." Meskipun Amanda Mu sudah lama ingat siapa pemilik nomor plat mobil itu, tetapi ketika dia muncul di depannya, dia masih sulit untuk menutupi keterkejutannya. "Tommy Sen, ternyata benar-benar kamu." Amanda Mu keluar dari mobil dan menatap Tommy Sen dengan seksama, seolah-olah dia mengenal Tommy Sen untuk pertama kalinya. Ketika Tommy Sen mendengar perkataannya, senyuman di wajahnya semakin mendalam. "Aku tahu, kamu masih ingat nomor plat mobilku." Dia sudah mengenal Tommy Sen sangat lama, waktu itu dia juga sangat menyukai Tommy Sen. Ketika masih berumur belasan tahun dan menyukai seseorang, maka dia tanpa sadar akan mengingat segala sesuatu tentangnya, dan nomor plat mobilnya juga diingat Amanda Mu ketika dia menyukainya. Kemudian, dia tidak lagi menyukai Tommy Sen, dan segala sesuatu tentang Tommy Sen dilupakannya secara bertahap. Namun,
Tommy Sen yang di depannya berbeda dari Tommy Sen yang dia kenal. Amanda Mu menyipitkan matanya dan bertanya dengan berhati-hati. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa Ricky Mo dan aku tinggal di hotel itu? Mengapa kamu ingin membantuku? Sebelum Tommy Sen bergaul dengan Siska Mu, dia tidak melupakan apa yang pernah dilakukan olehnya. Senyuman di wajah Tommy Sen semakin mendalam, dan nada bicaranya menjadi serius. Villa Ricky Mo kebakaran, para media mengatakan bahwa kamu terbunuh dalam kebakaran itu. Aku tidak percaya, lalu aku mengirim seseorang untuk mengikuti Ricky Mo. Mengikuti Ricky Mo, otomatis akan dapat menemukan Amanda Mu. Tatapan mata Tommy Sen membuat Amanda Mu sedikit terkejut. Dia berkata dengan wajah dingin. Aku meninggal atau tidak, apa hubungannya denganmu? Tommy Sen maju selangkah, tersenyum dengan penuh arti. Tentu saja ada hubungannya. Dia berhenti sejenak, kemudian menambahkan satu kalimat. Aku akan merasa sedih. Nada bicaranya tidak terlalu serius, sulit untuk membedakan tingkat keaslian perkataannya. Amanda Mu benar-benar sulit untuk mengaitkan pria yang memiliki pemikiran cermat ini dengan Tommy Sen yang dulunya seorang pengecut. Amanda Mu mengambil langkah mundur. Tidak lucu. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku, tetapi waktu akan membuktikan segalanya. Setelah Tommy Sen selesai mengatakannya, dia mengeluarkan 2 tiket. Kita sudah harus check-in. Kemana? Sopir yang sebelumnya mengantarnya sudah pernah mengatakan bahwa Tommy Sen sedang menunggunya di bandara. Tommy Sen berkata, pergi ke luar negeri. Amanda Mu langsung tertegun. Kenapa? Kamu tidak rela? Tommy Sen menatapnya sambil tersenyum. Apakah kamu lupa bagaimana Ricky Mo mengendalikan kebebasanmu selama beberapa waktu ini, dan bagaimana orang-orang keluarga Mo menyalahkanmu? Ketika Amanda Mu mendengar perkataannya, dia sedikit mengernyit. Tampaknya Tommy Sen benar-benar peduli padanya. Tommy Sen melihat keraguan-raguannya, nada bicaranya sedikit menggodanya. Keluarga Mo terlalu sulit ditebak. Apakah kamu mau terjebak dalam keluarga Mo? Jika kamu pergi sekarang, dan pergi ke luar negeri selama 1-2 tahun, Ricky Mo otomatis akan melupakanmu, dan kamu dapat menjalani hidupmu sendiri. Amanda Mu memotong perkataannya. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Tommy Sen mengangkat alisnya, ekspresinya agak tidak terduga. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Amanda Mu tidak berniat untuk terus menanyakan pertanyaan itu kepada Tommy Sen, dia hanya bertanya. Apakah kamu pergi ke luar negeri bersamaku? Tentu saja. Tommy Sen tersenyum lagi. Mengenai Tommy Sen sekarang yang memiliki watak yang sama sekali berbeda dengan dulunya, Amanda Mu otomatis penuh dengan kewaspadaan. Dari perkataan Tommy Sen, dia bisa merasa bahwa Tommy Sen tampaknya tertarik padanya. Jika semua yang dilakukan Tommy Sen sebelumnya adalah berpura-pura, maka tipuannya pasti tidak akan jauh lebih buruk daripada Ricky Mo. Amanda Mu tidak akan pernah pergi ke luar negeri bersamanya. Melihat Amanda Mu tidak berbicara, Tommy Sen mengulurkan tangannya dan merangkul bahunya. Waktunya sudah mau tiba, ayo pergi. Amanda Mu berbalik, dan menghindari tangannya. Ekspresi wajah Tommy Sen sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin untuk menghindari perhatian orang, Tommy Sen memesan kelas ekonomi. Mereka berdua melewati pemeriksaan keamanan dan pergi ke ruang tunggu. Penerbangan yang dipesan Tommy Sen sudah mulai menaikkan penumpang. Amanda Mu menggigit bibirnya dan dia tiba-tiba berjongkok di bawah. Perutku sakit. Aku ingin pergi ke toilet. Bersambung.